Seorang anak yang seharusnya berbakti kepada ibunya justru ini malah membunuh dengan 30 kali tusukan. Peristiwa ini terjadi di Lamandau, Kalimantan Tengah. Apa yang menyebabkan sang anak membantai ibu kandungnya hingga tewas mengenaskan di kebun sawit tak jauh dari rumahnya? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi untuk Anda selengkapnya. Gak bisa. Bercerita kalau dia membunuh itu dan motifnya adalah sakit hati. Gak bisa. Cerita pilu datang dari daerah paling ujung Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau. Sebuah peristiwa pembunuhan sadis terjadi, di mana korbannya adalah seorang wanita, ibu rumah tangga. Dia adalah Ratna, 48 tahun, dan pelakunya tidak lain adalah anak kandungnya sendiri bernama Samsuden alias Ajis, 30 tahun. Ratna yang sejatinya menikmati hari tuanya dengan anak-anak yang dikasihinya, namun itu semuanya berbanding terbalik. Ratna harus tewas di tangan anak laki-lakinya. Entah apa yang merasuki jiwa sang anak hingga dengan tega menghabisi nyawa ibu kandung yang telah melahirkannya dengan cara yang sadis. Sang ibu pagi itu meregang nyawa di tangan sang anak dengan 30 tusukan pisau yang menghujam seluruh tubuhnya. Menurut pengakuan keluarga korban, sebelum terjadi peristiwa berdarah ini, pelaku yang merupakan seorang residivis kasus curanmor tersebut sudah berkali-kali menganiaya ibu kandungnya tersebut tanpa alasan yang jelas. Mungkin ini yang dinamakan air susu dibalas air tuba. Bagaimana tidak? Yang seharusnya sang anak menjaga ibunya dalam kondisi apapun, justru Samsuden selalu membabi buta melakukan tindak kekerasan terhadap sang ibu. Munculnya niat pelaku untuk membunuh ibu kandung ini ternyata dilatari oleh persoalan sepele. Pelaku merasa orang tuanya selama ini lebih memberi perlakuan kasih sayang yang berbeda antara dirinya dengan adik kandungnya yang bernama Fitriah dan Rizka. Hingga akhirnya pada hari Jumat 20 Juni 2025 pagi, setelah bangun tidur, pelaku langsung pergi ke dapur rumahnya mengambil sebilah pisau. Setelah itu pelaku cuci muka dan langsung berangkat menuju rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Dalam perjalanan, pelaku mampir ke sebuah toko membeli 1 kotak obat batuk. Setelah itu mengkonsumsi obat tersebut langsung sebanyak 12 saset. Bahwa ada rasa sakit hati yang memang sudah lama dan puncaknya di hari Rabu kemarin. Kemudian yang bersangkutan sebelum melakukan aksinya juga sudah meminum obat batuk komik sebanyak 18 saset. Pelaku yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk obat lalu kembali menuju ke arah rumah orang tuanya yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Tidak jauh dari sana, pelaku berhenti lalu bersembunyi untuk memantau rumah orang tuanya tersebut. Tidak seberapa lama kemudian, ibu korban bersama adiknya bernama Rizka melintas di tempat pelaku bersembunyi, menuju sekolahan adiknya tersebut. Setelah itu, ibu korban balik ke rumah berjalan kaki. Pelaku yang sudah menunggu korban langsung menyergap korban dan tanpa belas kasihan langsung menghujami punggung korban dengan pisau yang telah dipersiapkannya hingga lebih dari 30 kali. Korban yang tidak mempunyai daya upaya untuk melakukan perlawanan akhirnya langsung roboh di tanah dengan tubuh yang berlumuran darah hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat kejadian. Usai membunuh ibunya, pelaku yang masih dalam keadaan mabuk akibat overdosis minum obat
tanpa rasa kasihan, lalu pergi begitu saja dengan sepeda motor miliknya meninggalkan jasad ibunya. Tidak berapa lama kemudian, warga desa Bukit Jaya langsung gempar saat mendengar kabar peristiwa ini. Warga pun lalu berdatangan ke TKP dan berupaya memberikan pertolongan kepada korban, namun semuanya sudah terlambat. Mirisnya lagi, pelaku bahkan dengan wajah dingin sempat menyaksikan saat orang yang telah melahirkannya itu dibawa oleh warga ke puskesmas. Kasus pembunuhan sadis ini langsung dilaporkan warga kepada pihak yang berwajib, dan saat itu juga pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan mengejar pelaku. Akhirnya bercerita kalau dia membunuh itu dan motifnya adalah sakit hati. Dengan caranya ya dia memang mempersiapkan pisau itu dari pagi dan sempat diasah juga di rumah, walaupun mengasahnya di tembok, kemudian ditaruh di dalam tas kecil yang dia bawa. Kemudian dia mengendap-endap melihat korban ini kapan lengahnya, pas kebetulan ingin kembali menuju rumahnya mengambil barang, korbannya langsung ditusuk dari belakang. Tanpa melakukan perlawanan, pelaku yang pulang ke rumahnya usai membunuh ibunya tersebut berhasil ditangkap oleh tim Buser Satreskrim Polres Lamandau dan langsung dibawa ke Mapolres untuk menjalani proses hukum dari konsekuensi perbuatan sadisnya. Usai menangkap pelaku, polisi langsung melakukan rekonstruksi untuk mengetahui bagaimana Samsuden menghabisi nyawa sang ibu kandungnya sendiri. Dengan kawalan ketat pihak kepolisian, dirinya memperagakan adegan demi adegan peristiwa berdarah hari itu. Barang bukti yang sempat dibuang pelaku setelah melakukan pembunuhan, hari itu dirinya memperagakan kembali adegan membuang barang bukti tersebut untuk menghilangkan jejaknya. Kini, tinggal penyesalan yang mungkin dirasakan oleh anak durhaka ini. Ruang berjeruji kini tengah dipersiapkan untuk dirinya berdiam diri sambil menyesali segala perbuatannya. Ancaman hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati, mungkin saja akan didapat oleh pelaku yang kini sudah resmi berstatus tersangka. Sebab polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340, pasal 338, pasal 354 ayat 2 KUH Pidana. Adapun ancaman hukumannya seumur hidup dan sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Kisah ini bukan sekedar soal pembunuhan. Ini adalah sebuah tragedi keluarga tentang cinta yang tak terbagi rata. Semoga ini menjadi pengingat bagi semua keluarga. Anak yang diam belum tentu baik-baik saja. Kadang mereka hanya sedang menunggu untuk dipeluk dan didengar.